Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami pada hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami akan memulai aktivitas kami. Sebelum kami mulai, kami mau duduk manis mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian kesaksian firman Tuhan. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Menjaga lisan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kita mungkin tahu yang namanya sebuah pepatah lama yang berkata, mulutmu harimaumu. Ya, ucapan kita menjadi harimau yang tidak hanya menerkam orang lain, tetapi juga bisa nantinya kembali kepada kita yang menjadi malapetaka bagi kita. Kalau dulu mulut, sekarang dengan jari kita, dengan komentar-komentar yang kita sampaikan yang bisa saja berdampak bagi orang lain, mengomentari pemerintah dengan hal yang miring, yang menyudutkan pemerintah atau nyinyir, sifatnya nyinyir, bahkan hoax, bisa mengakibatkan buruk kepada kita. Jadi perlu menjaga yang namanya mulut dan sekarang jari. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, nats ini juga berbicara tentang mengingatkan kita bagaimana yang pertama menjaga lidah. Lidah dari ucapan-ucapan yang jahat. Ucapan yang jahat ini bisa berupa makian, bisa juga berupa hinaan, bisa juga berupa hal-hal yang memfitnah orang lain. Sehingga apa yang dikatakan melalui lidah, melalui ucapannya merugikan orang lain, menganggap orang lain tidak benar, menyudutkan orang lain, bahkan seolah-olah ingin menang sendiri dan orang lain dirugikan, yakni mulut, ucapan, lidah yang tidak pada tempatnya. Lalu yang kedua dikatakan ucapan yang menipu. Bagaimana dengan ucapannya berusaha menipu orang lain, merugikan orang lain, dia yang benar dan dia yang diuntungkan. Inilah yang harus kita hindarkan dari menjaga lisan kita, menjaga omongan kita. Banyak orang saat ini untuk menaikkan jati dirinya, untuk mengangkat dirinya, dia menjilat ke atas, dia menunjang ke bawah. Itu yang sering terjadi. Ke atas dia menjilat kepada pimpinan, ke bawah kepada rekan-rekan yang sesamanya, dia tunjang ke bawah supaya dia bisa naik ke atas. Ini yang menjadi hal yang tidak baik dan tidak benar, yang bisa saja kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui nats hari ini, supaya kita boleh menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita dari hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Lalu yang ketiga dikatakan menjauhi yang jahat. Jauhi yang jahat, dan ada yang diberikan contoh, lakukan yang baik, lakukan yang benar, lakukan yang tepat, yang menguntungkan tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Utamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Mari kita menjauhkan diri kita dari yang jahat, kita kejar yang baik. Lalu yang keempat dikatakan di sini, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kita menjadi pelopor, kita menjadi orang pertama yang bisa menghadirkan perdamaian. Kita menjadi orang yang tidak menggunakan kata-kata kita menyakiti orang lain, tetapi menggunakan kata-kata kita untuk perdamaian. Kita menjadi pendamai bagi orang lain. Kita menjadi orang-orang yang bisa memotivasi bagi orang lain, yang kehadiran kita boleh menyejukkan bagi orang lain, yang perkataan kita juga boleh memberkati orang lain, yang perkataan kita juga boleh memberi semangat baru bagi yang letih, lesu, dan berbeban berat. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, mari kita jaga lisan kita. Kita menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan, yang mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya melalui setiap ucapan yang keluar dari bibir lidah kita.
memberkati orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi orang-orang yang menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik, boleh menjaga lisan kami, dan juga boleh mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadikan kami berkat di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami. Dalam nama Yesus kami mulai aktivitas kami hari ini. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.